Uh, jadi reduksi blok diagram sistem ini sekali lagi adalah contoh untuk mengurangi atau menyederhanakan dari blok diagram yang rumit. Jadi sekali lagi kalau blok diagramnya memang sudah sederhana, tidak perlu disederhanakan. Walaupun sebenarnya hampir semua blok diagram yang sistem loop tertutup itu dapat disederhanakan. Oke, jadi reduksi sistem itu adalah perkalian. Jadi nanti ada perkalian, ada penjumlahan misalnya ya. Tapi intinya adalah ketika Anda mereduksi sistem itu hasil daripada matematis daripada blok diagram itu di ujungnya harus tetap tidak berubah, maka reduksi blok diagram Anda dikatakan benar. Baik, saya mulai saja bahwa beberapa aljabar daripada blok itu seperti mungkin blok-blok ini kan Anda sudah bisa dikatakan paham lah ya, udah tahu bahwa di sini ada plus, di sini ada minus, ini adalah aljabar saja. Di mana kalau ada A, kemudian ada lingkaran ini, biasanya disebut komparator, maka A tersebut akan dikurangi B. Jadi sekali lagi ini adalah bloknya, di sini adalah sinyalnya. Maka sinyal di sini menjadi A min B, kemudian di ujung menjadi A min B karena ada C, maka A min B plus C. Sehingga kalau dia disederhanakan atau dirubah dengan gambar yang seperti sebelah kanan, Anda dapat lihat bahwa hasilnya tetap sama. Ini kebetulan ini hanya dipindahkan, tidak dikurangi. Jadi B-nya asalnya di depan menjadi di belakang. Kemudian untuk pengurangan pun justru dapat, sebenarnya ini yang kiri yang lebih sederhana ya. Pengurangan yang seperti ini, B A dikurangi B, kemudian A min B itu ditambahkan dengan C, itu dapat disederhanakan menjadi ini, seperti ini. Nah, kalau di dalam matematis ini saya lupa ya namanya asosiatif. Jadi memiliki sifat asosiatif, maka secara blok diagram pun dia memiliki sifat tersebut. Nah, ini kalau ada lingkaran, kemudian ada plus, ada min, itu mungkin cukup sederhana, dia hanya penjumlahan saja. Demikian pun dengan dirangkai secara, ya disebutnya seri ya, sebenarnya dia bukan seri seperti rangkaian listrik, tapi jika ada gambar seperti ini dalam bentuk melintang seri, maka sinyal dengan anggaplah kita sebut tadi komponen, maka dia sifatnya adalah perkalian. Jadi selintang garis ini itu adalah perkalian. Jadi A dikalikan G, kemudian dikalikan G2, sehingga akhirnya adalah A kali G1 kali G2. Nah, hal tersebut, ini hasil akhir ini, itu dapat kita masukkan juga disederhanakan dalam satu blok, sehingga A tersebut yang di awal itu cukup dikalikan dengan satu blok G1, G2. Bisa dilihat hasilnya juga tetap sama. Oke, ini sampai di sini kayaknya cukup sederhana, mudah dimengerti. Kemudian ketika, nah ini mulai agak rumit, tapi masih sederhana menurut saya. Ketika ada dua seolah-olah ya disebutnya paralel, tapi ini sekali lagi jangan disamakan dengan rangkaian listrik ya. Ada dua seri seolah-olah ya, ada dua seri yang dirangkai secara paralel, maka Anda dapat dengan mudah menjawab ini.
Ini masih mudah di sini A kalikan G1, di sini juga karena di sini, satu garis, maka di sini pun tetap A. A kali G2, maka hasilnya adalah A kali G1 ditambah A kali G2. Nah, karena sifat, dalam matematis disebut distributif kalau saya tidak salah ya, maka si G1 dan G2 ini dapat, kita buat dalam satu blok, maka di dalam blok ini sebenarnya atau, ini karena hasilnya udah langsung sederhana ya, padahal sebenarnya ini kalau diproses di dalam blok tersebut adalah sifat distributif, di mana A dikalikan dalam kurung G1 G1 ditambah G2, tapi di dalam kurung. Sehingga dalam sifat distributif itu hasilnya A kali G1 ditambah A kali G2. Jadi seolah-olah A dikalikan yang ini, kemudian A dikalikan yang sini. Itu namanya sifat distributif. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada sebuah blok yang di depan akan dipindahkan, yang di belakang akan dipindahkan ke depan, maka kita dapat buat perubahan atau memindahkan blok tersebut dengan cara di sini kita lihat A, kita fokus ke sini ya, A kalikan G. Kemudian kita akan pindahkan si B-nya ke sebelah sini, maka di sini harus tetap A kalikan G. Kemudian maka si G di feedback-nya itu di B-nya dikalikan 1/G. Jadi kalau secara matematis kita coba yang ini ya, A, maka kalau di sini ada sifatnya min, maka A minus B/G, kemudian dikalikan G lagi, maka hasilnya akan sama. Ini sifat nomor 5. Kemudian kalau tadi dia seolah-olah dipindah ke belakang, pindah ke depan, ini dipindah ke belakang. Di mana ada A dikurangi B, kemudian dikalikan dengan G, maka A kali G dikurangi B kali G. Maka untuk hal ini, kalau tadi itu dikalikan 1/G-nya agar dia bisa pindah dari belakang ke depan, tapi kalau depan ke belakang justru dia dikalikan dengan G. Seperti itu sebenarnya secara mudahnya. Jadi kalau dari belakang ke depan itu dikalikan 1/G-nya, tapi kalau dari depan ke belakang itu dikalikan G, maka hasilnya akan tetap sama. Oke, kemudian ini adalah pertukaran posisi cabang. Ini sebenarnya mirip dengan tadi ya. Sebenarnya kalau hasil daripada ini adalah A, G, maka hasil daripada hasil akhir itu harus tetap sama. AG, ini juga AG, ini salah ya. Harusnya A dikalikan G, hasilnya di sini AG. Ini mudah saja. Cabang pindah ke depan dengan si cabangnya ini pindah ke belakang, kemudian yang ini pindah ke depan. Seperti tadi, kalau yang ini pindah ke depan, justru kalau dalam contoh ini dia dikalikan 1/G. Sini A kalikan G, kemudian ada A di sini harus dikalikan 1/G. Kenapa? Karena AG dikalikan 1/G itu adalah A. Maka sekali lagi hasil harus selalu sama.
Maka kalau hasilnya sama, reduksi daripada blok Anda bisa dikatakan, benar. Kemudian jika antar cabang, pertukaran antar cabang, maka, ini B jadi A min B, ini sudah ada A min B, hasilnya harus A min B, kemudian cabangnya ada yang, ketemu dipisah, dipecah, maka hasilnya pun ini seperti tadi distributif ya. Jadi ada 2B, ini tinggal A kurangi B, A kurangi B, sekali lagi hasilnya sama. Kemudian, nah ini yang sedikit agak rumit, seperti yang saya sebutkan tadi, setiap, blok diagram yang closed loop itu bisa disederhanakan. Sehingga ketika Anda membuat sebuah, diagram kendali closed loop, ini adalah feedback-nya, ini ada feedback-nya, di mana feedback itu ada feedback negatif, ada feedback positif. Ini sebenarnya bisa diturunkan secara aljabar ya, namun penurunannya sebenarnya nggak rumit-rumit amat, cuman ya lumayan rumit lah. Sehingga, bisa sebenarnya Anda cukup hafalkan saja, tapi kalau Anda mau coba hitung boleh. Jadi misalnya ini A min G2, di sini berarti misalnya A min, G2 gitu ya, kemudian dikalikan G1, kemudian nanti di sini ada, penurunan selanjutnya di sini jadi apa, di sini jadi apa, kira-kira penurunan tersebut akan menghasilkan persamaan seperti ini. Anda boleh coba, kalau mau istilahnya membuktikan boleh. Cuman yang perlu diingat adalah jika feedback-nya negatif, maka si penyebutnya menjadi 1 plus. Tapi jika feedback-nya positif, maka si pembaginya menjadi negatif. Oke, sebenarnya reduksi daripada, blok diagram itu, cukup teoremanya ada 8 ya, cukup sampai di sini. Selanjutnya sebenarnya hanya contoh saja. Nah, setelah contoh baru nanti ada tugasnya untuk, pertemuan ini. Jadi, tugasnya nanti Anda kerjakan, dikumpulkan melalui link. Nah, sebagai, sebagai contoh soal akan coba saya kerjakan, tapi nanti, tugasnya Anda coba kerjakan sendiri, saya kasih berikan dari materi, hari ini, nanti saya share di grup, nanti Anda coba, kerjakan untuk, eee, sorry, kerjakan untuk tugasnya. Baik. Ini ada contoh yang cukup rumit ya, jauh lebih rumit dibandingkan yang sistem dispenser tadi, di mana ada, set point-nya itu adalah R, kemudian output-nya itu adalah C. Secara teori, eee, output itu harus selalu hasilnya C jika ingin, direduksi. Tapi, pembuktiannya tentu saja akan, sulit kalau di sini, sehingga pembuktiannya cukup adalah per section lah ya. Oke, yang pertama untuk, melakukan penyederhanaan, tentu saja Anda harus memiliki rencana, yang mana akan Anda, sederhanakan dahulu, kemudian mana yang nanti akan disederhanakan berikutnya. Oke, ketika melihat, sistem ini, tentu saja ini sangat rumit ya. Karena ini anggaplah antara G2, G3 ini tidak bisa disederhanakan karena ada, eee, cabang ke H1, bukan nggak bisa, sulit, sorry. Nah, kemudian cara yang, pertama, tentu saja Anda, rencanakan bahwa, "Oh, nanti saya akan membuat sebuah sistem yang, closed loop di tengah." Sehingga nanti tengahnya Anda sederhanakan dulu, baru, sederhanakan yang lain. Tapi masalahnya
di sini ada percabangan plus minus. Sehingga caranya H2 pindahkan dulu H2 pindahkan dulu ke belakang. Sehingga nanti kalau H2 ini sudah pindah ke belakang, maka G1, G2 bisa dikalikan dan ini merupakan sistem closed loop. Maka ketika Anda ingin merubah dari memindahkan dari H2 ini, Anda tadi ada teori di mana H2 tersebut akan dibagi oleh G2. Tadi ada teoremanya, ketika Anda pindah si blok ke belakang, nanti ada H2. Tapi ini sebenarnya bisa kita buktikan dengan matematis ya, biar lebih enak. Jadi ketika saya ingin mendapatkan penyederhanaan di titik ini, maka Anda dapat lihat, R dikalikan, ini ada C sini, R dikurangi C, maka di sini adalah R min C. Kemudian ditambahkan H1, di sini berarti ditambahkan H1, kemudian dikalikan G1, sehingga sampai di sini adalah R min C plus H1, oh my God, H1 dikalikan G1. Dikalikan G1, barulah dikurangi H2. Oke? Anda ingat sini, R min C, H1, oke lah. Kurangi H2. Ini sebagai pembuktian ya. Oke. Maka yang akan Anda lakukan penyederhanaan untuk yang pertama di titik ini. Maka titik ini harus sama dengan ini. Nah, sampai di sini sama, R min C plus, R min C min ini. Maka hasilnya adalah R min C, karena dia minus, min H2 per G1. Sampai di sini, sampai di titik ini adalah ini. Kemudian ditambah, karena di sini ketemu ini, ditambah H1. Ditambah H1. Sampai di titik ini adalah ini, yang atas. Nah, karena ada G1, maka dikalikan dikalikan G1-nya, saya pindah depan aja deh. G1. Nah, kita sudah sampai di titik yang sama. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. Yang atas adalah R min C plus H1 dikalikan G1, kemudian ada minus H. Maka di sini pun hasilnya harus sama. Maka hasilnya adalah RG kan, RG, RG1, RG1, CG1, di sini juga CG1, kemudian kebetulan di sini H dulu, H1 kali G, H1 kali G, kemudian dikurangi H. Ini dikurangi H karena H2 min G1,
maka hasilnya H2. Artinya di titik ini sama. Artinya penyederhanaan ini valid. Oke, ini baru penyederhanaan satu. Maka setelah penyederhanaan ini kita dapatkan, bentar. Kita dapatkan sebuah sistem yang closed loop di tengah. Ini yang saya garis titik-titik. Ini adalah sebuah closed loop. Closed loop-nya adalah closed loop positif. Sehingga nanti pembaginya jadi minus. G1, G2-nya ini bisa dikalikan. Jadi G1, G2 dengan feedback H1. Mungkin saya coba balik dulu ya. Nah, ini. Kalau di sini ada feedbacknya positif, berarti kita ambil teorema yang 8B, yang 8 yang kedua. Tadi feedbacknya adalah H1. Feedbacknya adalah H1, berarti ini diganti dengan H1. Kita ganti dengan H1, kemudian atasnya jadi G1, G2. Maka hasilnya ini adalah G1, G2 harusnya. Karena di atasnya ini G1, G2. Oke, kalau G1 dikali G2. Anda bisa lihat lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini G1, G2 ini bisa dikalikan teoremi yang pertama tadi. G1, G2 dikalikan, feedbacknya H1. Sehingga G1, G2 dibagi karena feedbacknya plus, dia jadi minus, 1 min G1, G2 dikali H1. Karena feedbacknya di bawah, H1. Sehingga hasilnya adalah dari suatu sistem closed loop ini adalah G1, G2 dibagi 1 min G1, G2, H1. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini hasil dari penyederhanaan feedback tadi. Apa yang terjadi di sini? Lebih sederhana lagi, maka seolah-olah feedbacknya adalah H2 min G1, kemudian yang plan dan controllernya adalah G1, G2, G3. G1, G2, G3 min 1 dan sebagainya. Sehingga ini pun dapat disederhanakan dengan teorema yang tadi. Bisa disederhanakan dengan teorema ini. Tapi sekarang feedbacknya adalah, di sini feedbacknya adalah minus. Feedback minus. Sehingga sehingga di sini dia harus sebentar. Nah, dia feedbacknya menjadi plus. Sehingga semuanya dapat disederhanakan menjadi satu yang jauh lebih sederhana daripada sistem yang di awal tadi. Oke, dan ini hasil akhirnya ini dapat disederhanakan lagi dalam satu sistem open loop. Ini jauh lebih sederhana. Oke, mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Oke, sedikit saya ulangi tadi. Jadi ulangi lagi dari awal, di mana dia satu dulu kita reduksi dengan memindahkan H2 ke belakang dengan tujuan agar ada closed loop di tengah. Closed loop dapat disederhanakan dengan teorema 8 ini, sehingga closed loop ini disederhanakan menjadi ini, closed loop yang tadi. Closed loop setelah disederhanakan kita dapat closed loop lagi ini yang kita kasih titik-titik, kita sederhanakan, closed loop ini disederhanakan sehingga menghasilkan secara aljabar ya. Ini jadi penyederhanaannya seperti ini, tapi ini dapat disederhanakan lagi secara matematis aljabar menjadi yang seperti ini.
Setelah mendapatkan, 1 blok ini, kita dapat satu blok closed loop lagi, tapi dia tidak ada feedback-nya sehingga hasil dari, closed loop yang tidak ada feedback sebenarnya seperti ini. Sebentar. Nah, jika dalam sebuah sebuah sistem dia tidak ada feedback, maka, di sini menjadi satu. Sehingga artinya bahwa, closed loop untuk sistem ini dapat disederhanakan lagi menjadi, sebuah sistem seperti ini. Oke, untuk reduksi sistem, sudah ada contoh soalnya sehingga Anda, lakukanlah tugas ini, nanti ini saya share, materinya, sehingga nanti Anda dapat kerjakan, mereduksi daripada sistem ini, sendiri dari materi yang sudah saya berikan. Namun, sebelumnya saya, berikan kesempatan kalau ada yang, belum dipahami, dari reduksi tadi. Karena sebenarnya Anda cukup melakukan, mengikuti